Chapter 111-113. Gairah sang CEO dingin. Pagi hari. Bangun tidur Anggun merasakan mual yang hebat dan perutnya seperti diaduk-aduk. Tak lama setelah itu Anggun pun memuntahkan cairan berwarna putih. Anggun merasa bingung padahal kemarin baik-baik aja. Apa dedek kangen sama Dedi? Sabar ya sayang, nanti sore Dedi pulang, ucap Anggun pada bayinya. Anggun membersihkan dirinya. Biasanya Anggun betah berlama-lama di kamar mandi. Sekarang cuma 10 menit Anggun sudah selesai mandi. Selesai mandi Anggun memakai baju santainya karena hari ini dia nggak ingin pergi ke kantor. Anggun berjalan menuruni tangga. Saat melewati ruang keluarga Anggun melihat Aska sedang asik main HP-nya. Ya semalam Aska tidur di rumah Anggun. Adek lagi main apa? Tanya Anggun. Lagi main susun balok kak, jawab Aska. Anggun pun duduk di samping adeknya. Anggun membelai rambut Aska dan sesekali mencium pucuk kepala adeknya. Rambut adek wangi banget. Tentu kan pakai sampo. Aska menoleh ke arah kakaknya. Aska melihat wajah kakaknya sangat pucat. Kakak sakit? Tidak boy. Kenapa? Wajah kakak terlihat pucat. Anggun hanya membalas dengan senyuman. Anggun bangun dari duduknya saat mau berjalan tiba-tiba pandangan mata Anggun buram. Anggun pun tidak sadarkan diri. Kakak bangun, menangis. Aska berlari ke dapur mencari Big Mirna. Bibik, teriak Aska. Big Mirna yang mendengar suara Aska pun langsung mematikan kompor dan menghampiri Aska. Aden kenapa? Kakak Anggun pingsan. Big Marni langsung berlari ke ruang keluarga. Big Marni takut terjadi sesuatu sama nonanya. Nona bangun, menepuk pipi Anggun pelan. Big Mirna pun mengoleskan minyak angin ke hidung Anggun. Tak berapa lama Anggun pun siuman. Aska yang melihat kakaknya bangun pun langsung memeluk Anggun. Adek, panggil Anggun pelan. Nona nggak apa-apa. Anggun nggak apa-apa Big. Cuma sedikit pusing aja, jawab Anggun. Apa perlu Bibik panggilkan dokter non? Nggak usah Big. Anggun mau istirahat aja di kamar. Marni pun membantu memapa Anggun ke kamarnya. Sampai di kamarnya Anggun langsung membaringkan tubuhnya di atas kasur. Adek mau nemenin kakak di sini, ucap Aska. Anggun hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian Anggun mencoba memejamkan matanya. Anggun pun mulai terlelap. Di kota J. Fandi sedang memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan istrinya. Selesai mengemaskan pakaiannya Fandi langsung menuju kamar mandi. Selesai mandi Fandi memakai pakaian baju kaos warna hitam tak lupa jaket dan topi dengan warna yang sama yaitu hitam. Fandi melihat penampilannya di cermin. Perfect, Fandi pun keluar dari kamar tak lupa membawa kopernya. Aldi dengan setia menunggu di depan pintu bos sekaligus temannya itu. Tak berapa lama Fandi pun keluar dengan membawa kopernya. Sudah siap berangkat bro? Tanya Aldi. Emang lo nggak lihat gaya gue udah keren gini, jawab Fandi. Cek pede banget lo. Yuk jalan entar kita telat lagi. Kenapa takut telat kan kita pulangnya pakai pesawat jet, kata Fandi. Siapa bilang? Kita itu perginya sama pesawat biasa. Apa? Nggak salah lo Al. Nggak. Biar kita menikmati perjalanan kita nanti. Menikmati kepala lo. Justru yang ada gue tersiksa. Udah cepatan jalan. Mereka pun berjalan menuju lobi hotel. Sampai di lobi Fandi dan Aldi pun check out dari hotel tempat mereka menginap. Di depan hotel mobil jemputan sudah menunggu Fandi dan Aldi. Mobil melaju meninggalkan hotel. Di dalam mobil Fandi memilih mendengarkan musik yang ada di HP-nya. Sedangkan Aldi sibuk mengerjakan kerjaannya. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit akhirnya mereka pun sampai di bandara. Fandi turun dari mobil. Saat Fandi turun dari mobil seperti biasa selalu saja menjadi pusat perhatian orang terutama para wanita.
Saat Aldi turun dari mobil tidak jauh berbeda dengan Fandi selalu jadi pusat perhatian. Saat mau melakukan check-in Fandi harus menunggu antrian dan itu sangat membosankan menurut Fandi. Setelah semuanya selesai dan waktu penerbangan mereka 10 menit lagi. Fandi dan Aldi berjalan menuju pesawat yang akan membawa mereka ke Jakarta. Fandi dan Aldi sudah duduk di kursi penumpang. Semua kursi penumpang pun sudah penuh dan pesawat siap untuk lepas landas. Selama perjalanan Fandi dan Aldi hanya tidur. Setelah 1,5 jam perjalanan akhirnya pesawat pun mendarat dengan sempurna di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Fandi dan Aldi keluar dari pesawat. Kedua cowok tampan itu berjalan dengan coolnya. Menjadi pusat perhatian sudah biasa bagi mereka berdua jadi Fandi dan Aldi tidak mengambil pusing. Fandi sedang menunggu mobil jemputan mereka. Setelah mobil jemputan datang dengan cepat Fandi berjalan menuju mobil. Fandi dan Aldi duduk di kursi penumpang. Mobil pun melaju meninggalkan bandara. Al, lo mau ke rumah gue dulu atau langsung ke apartemen? Gue ke rumah lo aja deh Van. Mobil sudah masuk ke kompleks perumahan tempat tinggal Fandi. Mereka pun sampai di pintu gerbang. Pak Budi pun membunyikan klakson mobilnya. Kang Asep yang sudah hafal bunyi klakson mobil majikannya pun langsung membukakan pintu gerbang. Mobil melaju memasuki perkarangan rumah Fandi dan setelah itu baru sampai di rumah utama. Fandi langsung turun dari mobil tanpa menunggu Pak Budi membukakan pintu untuknya. Fandi langsung berlari menuju pintu rumahnya. Dasar nggak sabaran, ucap Aldi. Ting Nong Big Mirna pun membukakan pintu. Aden. Fandi tidak menghiraukan Big Mirna. Fandi langsung masuk ke dalam rumah. Sampai di ruang tamu Fandi baru ingat. Assalamualaikum Big, ucap Fandi. Mirna hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah tuan mudanya. Fandi berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Sesampainya di depan pintu kamarnya, Fandi membuka pintu kamarnya dengan perlahan. Fandi masuk ke dalam kamarnya. Fandi melihat istrinya lagi tidur ditemani Aska. Fandi berjalan menghampiri tempat tidurnya. Fandi duduk di pinggir tempat tidurnya. Dibelai rambut istrinya setelah itu dikecup kening istrinya itu cukup lama menyalurkan rasa rindunya terhadap sang istri. Fandi mencium bibir istrinya itu sekilas tanpa membangunkan sang istri. Fandi berjalan menuju kamar mandi membersihkan dirinya. Selesai mandi Fandi memakai baju santainya. Fandi menghampiri istrinya kembali. Saat Fandi mau mencium istrinya tiba-tiba Aska bangun. Abang, panggil Aska dengan suara serak bangun tidur. Fandi menoleh ke arah Aska. Kemudian Fandi tersenyum pada Aska. Adek udah bangun. Mau langsung mandi. Bentar lagi. Abang kapan nyampe? Baru aja. Kakak tadi pingsan. Pingsan? Kok bisa, cemas? Kakak bilang tadi pusing. Fandi melihat istrinya itu dan benar saja wajah Anggun terlihat pucat. Fandi membelai pipi istrinya. Sayang maafkan Mas ya karena nggak ada di samping kamu saat kamu sakit, sedih. Anggun merasa ada yang membelainya pun mulai terbangun. Anggun melihat suaminya sudah berada di sampingnya sambil tersenyum kepadanya. Anggun membelai pipi suaminya dan membalas senyuman suaminya itu. Mas sudah pulang. Sudah sayang. Anggun mencoba bangun dari tidurnya. Fandi yang melihat istrinya susah buat bangun pun membantu istrinya untuk duduk. Sayang kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok mas. Nggak apa-apa gimana? Kamu lemas kayak gini. Aku telpon dokter ya sayang. Nggak usah mas nanti juga sehat lagi kok. Mas bantu aku ke kamar mandi dong. Fandi menggendong istrinya ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi Fandi mendudukkan istrinya di atas bathtub. Susah payah Fandi menahan hasratnya karena melihat tubuh polos istrinya itu. Kemudian Fandi membantu istrinya mandi. Setelah mandi Fandi membantu istrinya memakai baju. Fandi menggendong tubuh istrinya kembali ke tempat tidur.
Mas tinggal ke dapur sebentar ya sayang. Hihimm. Fandi pergi ke dapur mengambilkan nasi dan buah untuk istrinya. Sampai di dapur Fandi melihat Big Mirna. Big, ada buah apa aja di kulkas? Kayaknya cuma buah kelengkeng dan... Kelengkeng? Iya dan... mamanya Nona yang bawa kemarin. Fandi mengambil sedikit nasi dan membawa buah kelengkeng ke kamarnya. Saat mau menaiki tangga Fandi berpapasan dengan Aldi. Lo makan di kamar? Enggak. Ini buat Anggun. Kenapa Anggun makan di kamar? Apa lo bikin capek dia? Sembarangan lo. Istri gue lagi sakit. Anggun sakit. Belum sempat Fandi menjawab, Aldi sudah berjalan duluan ke kamar Fandi. Aldi. Teman gak ada akhlak lo. Aldi langsung masuk ke kamar Pak Sutri itu. Anggun, apa bener lo sakit? Sambil berlari menghampiri Anggun. Aldi pun menarok tangganya di kening Anggun, tapi belum sampai tangan itu menyentuh kening Anggun, auman singa seketika menghentikan tangannya itu. Berani Ion nyentuh istri gue, pulang gak punya tangan lo. Ya elah Van, gitu banget lo ama gue. Siapa yang kasih izin lo duduk di sana? Pindah. Dengan cepat Aldi berpindah tempat daripada singa ngamuk lagi. Fandi duduk di samping istrinya. Makan dulu ya. Fandi menyuapi istrinya dengan telaten. Baru 2 suapan Anggun sudah mual lagi. Mas udah. Baru 2 suapan loh sayang. Lagi ya. Anggun menggelengkan kepalanya. Fandi menarok nasi di atas nakas dan membantu istrinya untuk minum. Mas bawa piring kotor ke dapur dulu ya. Fandi keluar dari kamarnya dan diikuti Aldi dari belakang. Lo nggak coba panggil dokter Van? Istri gue nggak mau Al. Sampai di dapur Fandi meletakkan piring kotor di wastafel dan mencuci bersih piring tadi. Setelah itu Fandi dan Aldi langsung makan malam. Selesai makan Fandi kembali ke kamarnya, begitupun dengan Aldi. Fandi sudah masuk ke kamarnya, dilihat istrinya sudah tertidur. Fandi membetulkan selimut istrinya. Setelah itu Fandi membaringkan tubuhnya di samping istrinya. Good night my wife, mencium kening istrinya. Fandi memejamkan matanya. Tak berapa lama Fandi sudah terlelap. Tepat pukul 12 malam Fandi terbangun, tapi dia tidak mendapati istrinya di sampingnya. Sayang. Fandi terus memanggil istrinya tapi nggak ada sahutan dari istrinya. Fandi berjalan ke kamar mandi dan mendapati kamar mandi kosong. Fandi keluar kamarnya dan setengah berlari menuruni tangga. Sayang. Kamu di mana? Cemas. Fandi mencoba menghidupkan lampu. Saat lampu hidup di depannya sudah berdiri istrinya serta para sahabatnya. Sayang, sambil memeluk istrinya. Mesra-mesraannya nanti aja, tiup dulu nih lilin, ucap Aldi. Fandi sangat terharu melihat para sahabatnya juga ada di rumahnya. Setelah Fandi meniup lilin, Anggun memberikan sebuah amplop sama suaminya. Apa ini sayang? Ini bukan surat cerai kan? Semua orang tertawa mendengar ucapan Fandi tadi. Buka dulu mas. Fandi mencoba membuka amplop yang diberikan istrinya. Saat amplop itu sudah terbuka, terlihat sebuah alat kecil dan tipis. Fandi mengeluarkan benda tipis itu. Terlihat 2 garis merah di sana. Sayang, ini apa? Bingung. Mas nggak tahu itu apa. Nggak sayang. Mas baru pertama melihat benda seperti ini. Mas lihat ada berapa garis di sana? 2. Mas tahu arti 2 garis di sana? Enggak sayang. Arti garis 2 di sana adalah kamu akan menjadi seorang ayah. Maksudnya sayang. Fandi belum bisa juga mencerna ucapan istrinya tadi. Seperkian menit barulah Fandi mengerti. Sayang, ini beneran, mulai menangis. Anggun menganggukkan kepalanya. Fandi memeluk istrinya sangat erat. Terima kasih sayang. Ini hadiah terindah yang pernah Mas dapatkan. Chapter 112. Fandi tidak menyangka kalau dia akan menjadi seorang ayah. Fandi melepaskan pelukan pada sang istri.
Fandi memberikan kecupan di kening istrinya dan saat Fandi mau mendaratkan ciuman di bibir istrinya tertahan karena Fandi tersadar bukan cuma ada dia dan istrinya saja di sana melainkan para sahabatnya juga ada di sana. Selamat berkurangnya umur ya bro, semoga panjang umur, sehat selalu dan semoga menjadi suami serta ayah yang baik, kata Aldi. Thanks bro ucapan dan doanya, balas Fandi. Selamat hari jadi bro, semoga panjang umur, rezekinya selalu lancar dan semoga menjadi suami serta ayah yang bijaksana, kata Gio. Thanks bro buat semua ucapan dan doanya. Kalau dari kita sudah diwakilkan sama Aldi dan Gio. Kita cuma mau nambahin semoga bisa menjadi ayah yang murah senyum dan selalu memberikan bonus kepada karyawan seperti kami, kata Sinta dan Sisil. Thanks Sin, Sil. Kalau masalah bonus lihat nanti kalau kerjaan kalian bagus. Cek. Selalu begitu, ucap Sinta. Mereka pun mengobrol sampai jam 1 malam. Setelah mereka merasa ngantuk mereka pun memutuskan untuk kembali ke kamar mereka masing-masing. Ya para sahabat, Fandi memutuskan untuk menginap di rumah mereka karena nggak memungkinkan untuk mereka pulang. Fandi tidak bisa memejamkan matanya. Fandi mengelus perut istrinya yang masih terlihat rata itu. Fandi masih tidak percaya akan menjadi seorang ayah. Sayang, terima kasih karena sudah mau mengandung anak mas. Fandi mencium kening istrinya yang sudah terlelap dari tadi. Fandi membawa istrinya ke dalam pelukannya memberikan kenyamanan buat istrinya, dan Fandi pun mulai terlelap menyusul istrinya ke alam mimpi. Pagi hari Fandi tidak mendapati istrinya di sampingnya. Fandi mendengar suara istrinya muntah-muntah di kamar mandi. Fandi menghampiri istrinya di kamar mandi. Sampai di kamar mandi Fandi melihat istrinya terduduk lemas di lantai kamar mandi. Sayang. Fandi menggendong tubuh istrinya ke atas tempat tidur. Fandi tidak tega melihat istrinya seperti itu. Wajah istrinya terlihat sangat pucat. Fandi duduk di atas kasur dan membelai rambut istrinya. Mas. Iya sayang. Apa mas nggak pergi ke kantor? Nggak sayang. Mas mau jagain kamu di rumah dan entar siang kita ke rumah sakit. Anggun menganggukkan kepalanya. Mas ke bawah sebentar ya, mau lihat Aldi dan yang lainnya. Iya mas. Fandi keluar dari kamarnya dan berjalan menuruni anak tangga. Di ruang makan Aldi dan yang lain sudah menunggu pasutri itu untuk sarapan bersama. Fandi melihat para sahabatnya sudah berkumpul di meja makan. Fandi menghampiri para sahabatnya itu. Maaf ya semua, gue nggak bisa ikut gabung sarapan sama kalian. Soalnya Anggun lagi mual banget. Iya nggak apa-apa, kita ngerti kok Van, ucap Sinta. Lo ke kantor atau nggak? Tanya Aldi. Hari ini nggak Al. Gue mau nemenin istri gue. Oh iya, mulai besok kalian udah boleh cuti, beberapa hari lagi kalian kan akan menikah. Makasih bos, kata Aldi, Gio, Sinta dan Sisil. Van, mending lo sarapan di sini biar kita aja yang temenin Anggun. Makasih ya bantuannya, ucap Fandi. Sinta dan Sisil pergi ke kamar Anggun dan tak lupa mereka membawa sarapan dan buah buat Anggun. Sinta dan Sisil pun sampai di depan kamar Anggun. Tok tok. Gun. Kita masuk ya, kata Sisil. Sinta dan Sisil masuk ke dalam kamar Anggun. Sinta dan Sisil takjub melihat kamar Anggun yang luas serta dekorasinya yang sangat indah. Kamar lo luas amat Gun, kata Sinta. Entar kamar lo juga luas kayak gini Sin, ucap Anggun. Ngaco lo ah, kata Sinta. Sinta dan Sisil duduk di kursi sebelah tempat tidur Anggun. Mereka hampir saja lupa tujuan mereka ke kamar Anggun, yaitu mengantarkan sarapan buat bumil muda itu. Gun, nih sarapan lo, ucap Sinta. Dedek bayi pengennya lo yang suapin. Cek bilang aja lo yang pengen pakai alasan si baby lagi, kata Sinta. Enggak, ini emang maunya baby. Baiklah sayang, onti Sinta akan menyuapi kamu. Sinta menyuapi Anggun dengan telaten. Suapan pertama masuk dalam mulut Anggun.
Suapan demi suapan pun lolos masuk ke mulut Anggun. Sarapan yang dibawa Sinta tadi langsung habis berpindah ke dalam perut Anggun. "Anak pinter," ucap Sinta. "Sil suapin gue buah lengkeng dong," kata Anggun. Sisil mulai membuka kulit buah lengkeng. Setelah kulitnya terbuka, Sisil pun menyuapi buah itu ke mulut Anggun sampai satu kantong kecil lengkeng kira-kira beratnya 1 kilogram habis dan sudah masuk ke dalam perut Anggun. "Wah, nggak ngangka Bumil ini sanggup menghabiskan buah lengkeng sebanyak ini," kata Sisil. "Sebenarnya masih kurang Sil," kata Anggun. "Kurang? Iya. Tapi aku mau makan buah yang lain." Anggun bangun dari tidurnya dan berjalan keluar kamar. Sinta dan Sisil benar-benar dibuat heran sama tingkah Bumil yang satu ini. Tadi terlihat lemas, sekarang sudah bugar lagi. Sinta dan Sisil mengikuti Anggun dari belakang. Anggun menuruni anak tangga dengan berlari kecil dan itu membuat Sinta dan Sisil takut. "Anggun, jangan lari-lari," kata Sinta dan Sisil. Anggun tidak menghiraukan kedua sahabatnya itu. Sampai di ruang makan, Anggun melihat suaminya sedang asik mengobrol sama Aldi dan Gio. Anggun berjalan menghampiri suaminya diikuti sama Sinta dan Sisil di belakang. "Mas." "Iya sayang. Aku mau makan cake." "Mau cake apa? Tiramisu, coklat sama keju? Kita beli online aja ya." "Nggak mau. Terus Dedek pengen dedinya yang buatin." "Tapi Dedi nggak bisa membuat cake sayang," sambil mengelus perut istrinya. "Jadi Mas nggak mau buatin cake-nya?" mulai sedih. Fandi yang melihat istrinya sedih pun tak tega. "Dedi akan buatin." "Benarkah?" mulai tersenyum. "Iya. Sekarang kita pergi beli bahan-bahannya dulu." "Kalau gitu kita pamit ke kantor dulu ya Van," ucap Aldi. "Sorry Sin, gue ngasih kerjaan banyak lagi buat calon suami lo," kata Fandi. "Nggak apa-apa Van, asal bonusnya juga banyak nanti," ucap Sinta. "Kalau masalah itu iyo tenang aja. Gue udah siapin hadiah serta bonus buat kalian. Lo emang bos yang baik." Aldi dan yang lainnya pamit pergi ke kantor. Setelah Aldi dan yang lainnya pergi, Anggun dan Fandi pun bersiap pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan untuk membuat cake. Anggun sudah siap dengan memakai baju santainya. Fandi yang melihat istrinya pun sangat gemas. Gimana nggak gemas, penampilan Anggun sekarang terlihat seperti remaja. Begitu juga dengan Anggun yang sangat mengagumi suaminya itu. Anggun gak menyangka seorang CEO perusahaan besar mau memakai pakaian sederhana seperti suaminya itu. "Siap berangkat sayang?" "Siap Dedi." Fandi tersenyum mendengar Anggun memanggilnya dengan sebutan Dedi. Fandi pun mengambil kunci mobilnya. Fandi membukakan pintu mobil untuk istrinya. "Silakan masuk my wife," ucap Fandi sambil membungkukkan badannya. "Terima kasih my hubby." Mobil Fandi pun melaju meninggalkan rumahnya dan pergi menuju supermarket terdekat. Mobil Fandi pun sampai di supermarket. Fandi memarkirkan mobilnya. Fandi dan Anggun berjalan dengan bergandengan tangan. Fandi dan Anggun masuk ke dalam supermarket. Banyak pasang mata yang menatap kagum pada mereka. "Wah, tampan sekali cowok itu," ucap Ibu A. Wanita yang di sampingnya pun juga cantik, kata Ibu B. "Sungguh pasangan yang serasi," kata Ibu C. Anggun dan Fandi mulai mencari bahan-bahan yang mereka perlukan untuk membuat cake. Saat melewati tempat snack, mata Anggun langsung berbinar. "Mas, boleh beli itu nggak?" "Boleh, tapi jangan banyak-banyak." Anggun mengambil 15 pack snack. Fandi hanya menggelengkan kepalanya melihat tumpukan snack di dalam trolinya. Setelah semua bahan sudah didapat, Fandi dan Anggun berjalan menuju kasir. Petugas kasir langsung menghitung belanjaan Fandi. Totalnya Rp. 5.750.000 Tuan. Fandi memberikan black card-nya pada petugas kasir. Setelah semuanya selesai, Fandi pun membawa barang belanjaannya ke mobil. Mobil Fandi pun melaju meninggalkan supermarket itu. Chapter 113.
Sepulang dari supermarket, Fandi dan Anggun langsung menuju dapur. Fandi siap membuat cake pesanan istrinya. Fandi memasang apronnya. Saat mau mulai, Fandi memutar video YouTube untuk melihat cara membuat cake-nya. Ganteng banget Dedi ya dek, chef yang di TV-TV mah lewat sama Dedi. Fandi memang sudah bisa masak, jadi tidak terlalu susah buat dia untuk membuatnya. Adonan untuk cake tiramisu sudah jadi, sekarang tinggal dimasukkan ke dalam oven. Sambil menunggu cake tiramisu, Fandi membuat adonan untuk cake yang kedua. Cake yang pertama sudah jadi, Fandi menghias cake tiramisunya secantik mungkin. Fandi pun memasukkan ke oven adonan yang kedua. Setelah menunggu selama 10 menit, cake kedua pun jadi. Fandi menghias cake yang kedua. Cake yang ketiga sudah jadi, Fandi menghias cake-nya dengan cantik juga. Fandi membawa cake tiramisu yang dibuatnya ke meja makan. This is it, cake tiramisu buatan Dedi. Ide Dedi itu mah, kata-katanya Chef Farah Owin. Hehehe, biar kayak chef beneran Momi. Wah, cake tiramisunya sangat cantik. Apa sudah boleh dipotong Dedi? Tentu saja boleh Momi. Fandi memotong cake tiramisu itu untuk istrinya. Fandi menaruh cake yang sudah dipotong tadi ke piring kecil. Silakan dicicipi Momi. Anggun mencicipi cake tiramisu buatan suaminya itu. Saat suapan pertama masuk ke dalam mulut Anggun, cake itu sangat lembut dan enak. Fandi yang melihat ekspresi istrinya pun menjadi was-was. Fandi takut cake buatannya tidak enak. Fandi memberanikan diri bertanya pada istrinya. Momi, gimana rasa cake-nya? Dedi mau tahu rasanya. Fandi menganggukkan kepalanya. Rasanya sangat enak. Benarkah? Dedi memang yang terhebat, sambil mengacungkan kedua jempolnya. Terima kasih Momi. Baiklah, sekarang kita cicipi cake yang kedua, kata Anggun. Fandi membawa cake kedua ke depan istrinya. Cake kedua pesanan Momi. Wow, ada potongan buah mangga juga. Fandi mulai memotong cheesecake buatannya itu. Setelah itu Fandi menaruhnya di atas piring kecil. Silakan dicicipi Momi. Dengan senang hati Dedi. Anggun memasukkan 1 sendok cheesecake ke dalam mulutnya. Gimana Momi? Rasanya enak sama kayak tampilannya. Sekarang kita coba cake yang terakhir. Fandi membawa cake terakhir buatannya. Fandi berharap hasil cake yang terakhir ini tidak mengecewakan istrinya. Cake coklat pesanan Momi tercinta. Fandi memotong cake coklat untuk istri tercintanya. Anggun menerima cake coklat yang diberikan suaminya itu. Anggun mulai memasukkan suapan pertamanya. Memem, lembut banget cake-nya. Momi, gimana rasanya? Enak Dedi, cake-nya lembut banget. Makasih ya Dedi sudah mau buatin Momi sama Dedek cake yang sangat enak. Sama-sama Momi sayang. Apapun akan Dedi lakukan buat kebahagiaan Momi dan Dedek yang masih ada di sini, sambil mengelus perut istrinya. Fandi memeluk istrinya dan memberikan kecupan di kening istrinya itu. Anggun sangat bahagia bisa dicintai sama suaminya itu. Fandi menyatukan keningnya dengan sang istri. Anggun masih mengatur nafasnya yang tak beraturan karena ulah suaminya tadi. Love you my wife. Love you more my hubby. Fandi membawa istrinya ke dalam pelukannya. Memberikan kenyamanan buat sang istri. Sekarang kita siap-siap pergi ke dokter ya. Anggun menganggukkan kepalanya. Fandi membuka apron yang dia pakai tadi. Setelah itu Fandi dan istrinya pergi ke kamar mereka untuk membersihkan diri. Mereka berjalan menaiki tangga. Sampai di pintu kamar, Fandi dan istrinya langsung membuka pintu. Mereka pun masuk ke dalam kamar mereka. Sayang, kamu yang mandi duluan atau Mas? Aku duluan deh Mas. Anggun mengambil handuk dan langsung masuk ke kamar mandi. Anggun masuk ke dalam bathtub dan mulai merendamkan tubuhnya. Anggun berendam cuma 10 menit. Anggun keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk. Anggun berjalan menuju walk-in closet untuk mengambil pakaiannya. Fandi melihat istrinya sudah keluar dari kamar mandi.
langsung mengambil handuknya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Selesai mandi, Fandi langsung menuju walk-in closet untuk mengganti pakaiannya. Anggun memoles sedikit wajahnya dengan make up. Setelah itu Anggun juga mengoles bibirnya dengan lipstik. Fandi keluar dari walk-in closet. Fandi melihat istrinya sedang asik duduk di depan meja rias. Fandi berjalan menghampiri istrinya. "Cantik," puji Fandi. "Mas juga tampan. Sudah siap berangkat sayang?" Anggun menganggukkan kepalanya. Fandi mengambil kunci mobilnya. Mereka berjalan sambil bergandengan. Bik Mirna yang melihat Tuan dan Nonanya jalan bergandengan pun ikut bahagia. "Sungguh pemandangan yang indah," gumam Bik Mirna. "Bik, kita mau pergi keluar dulu ya?" "Iya Nona. Semoga bayinya sehat ya Nona." "Amin. Makasih ya Bik doanya. Kita berangkat dulu Bik." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hati-hati Tuan, Nona." Mobil Fandi pun melaju meninggalkan kediamannya dan pergi menuju rumah sakit.